I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Dian Arianti dengan NIM B1B1211012. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Provinsi Jambi, yang mana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemerintahan daerah saya dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansah SIP MIP. Selamat menyaksikan. Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Secara geografis, Provinsi Jambi terletak di antara 0,45 derajat sampai 2,45 derajat lintang selatan dan antara 101,10 derajat sampai 104,55 derajat bujur timur. Awalnya, Provinsi Jambi menyatu dengan Provinsi Sumatera Tengah. Kata Jambi juga berasal dari Jambe, yang merupakan sebutan Pinang dalam bahasa Jawa atau Sunda. Banyak orang yang memperkirakan bahwa kata tersebut merupakan asal-usul kota Jambi. Dengan adanya perubahan bunyi dari huruf dari Jambe berubah menjadi kata Jambi. Berikut adalah sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sultan Taha Saifuddin pada tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan tergabung ke dalam wilayah Netherlands, Indi atau Hindia Belanda. Dengan residen Jambi yang pertama O.L. Hervigs, yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, keresiden berubah menjadi Shu dan dipimpin oleh seorang Sucho, dan keresidenan menjadi Suchokan dan Afdeling berubah menjadi Benshu. Angkatan Darat Kerajaan Jepang masuk ke wilayah Jambi melalui pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Darat Jepang berhasil menduduki Sarawangun pada tanggal 24 Februari 1942 melalui Lubuk Linggau dan Musirawas. Sedangkan tentara Jepang dari Padang menduduki Morobungo pada tanggal 28 Februari 1942 dan Muara Tebo pada 4 Maret 1942. Dalam pertempuran di Pulau Musang, Kolonel Mamura tewas. Dalam beberapa tulisan ditulis, kota Jambi berhasil diduduki Jepang pada tanggal 4 Maret 1942 dipimpin oleh Kapten Oreta. Sedangkan Kerinci diduduki Jepang baru tanggal 17 Maret 1942 yang masuk melalui Padang. Dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan oleh Dr. Andos Muhammad Hatta. Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dan ibu kota Medan dan MR.
Teku Muhammad Hasan ditunjuk memegangkan jabatan gubernur Sumatera saat itu. Kalau mengenai proklamasi kemerdekaan RI atau Republik Indonesia di Jambi, baru tahu atau masyarakat baru mengetahuinya pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan informasi dari A.K. Gani yang saat itu berada di Palembang. Dan oleh barisan pemuda dan masyarakat dikibarkanlah bendera merah putih pertama kali di puncak bangunan Watertoren atau PDAM Banteng sekarang. Pada tanggal 18 April 1945, Komite Nasional Indonesia atau KNI Sumatera bersidang di Bukit Tinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 sub, yaitu sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara dan sidang KNI Sumatera tersebut, dan akhirnya Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Sub-provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 ditetapkanlah sebagai provinsi. Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, dan Kabupaten Batanghari terdiri dari Kewedanaan Muara Tembesi, Jambi luar kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin Keresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan, dan di bagian lain ingin tetap, bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Keresidenan Jambi, karena sejak tanggal 1 Juni 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Residenan Sumatera Barat, tepatnya di bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci. Tuntunan Keresidenan Jambi menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari atau HP Merbahari dengan Front Pemuda Jambi atau disingkat dengan Fropeja pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden RI di Bangko, yang ketika itu berkunjung ke sana. Saat itu penduduk Jambi pada saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa, yang tidak termasuk yaitu daerah Kerinci, sehingga memungkinkan untuk menjadi provinsi tersendiri. Keinginan tersebut kembali diwujudkan atau kembali dalam Kongres Pemuda seprovinsi Jambi tanggal 30 April 3 Mei 1954 dengan mengutus 3 orang delegasi, yaitu R.D. Abdullah, A.T. Hanafiah, dan Haji Said, serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Baharun menghadap Mendagri Profesor Dr. M.R. Hazairin di Jakarta. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan, baik oleh gabungan partai politik, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin Batanghari. Puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi 14 sampai 18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni terbentuklah wadah Perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Jambi atau disingkat sebagai BKRD untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonom tingkat 1 Provinsi Jambi. Pada Kongres Pemuda sedaerah Jambi pada tanggal 2 sampai 5 Januari 1957,
mendesak BKRD menyatakan keresmian Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya pada tanggal 9 Januari 1957. Sidang pleno BKRD pada tanggal 6 Januari 1957 pukul 02.00 dengan resmi menetapkan keresmian Jambi menjadi daerah otonom tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyoharjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD. Pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Hussein melantik Residen Jamin Gr. Datuk Bagindo sebagai akting Gubernur dan Haji Hanifi sebagai Wakil Akting Gubernur Provinsi Jambi. Dengan staf 11 orang, yaitu Nuhan, R.D. Hasan, Amin, M. Adnan Kasim, Haji Abdul Manap, Salim, Samsu Bahrun, KMS Haji Ahmad Somad, R.D. Sahur, Manan, Imron Nangci, dan Abdul Umar yang dikukuhkan dengan SK nomor 009 garing KD garing U garing L KPTS tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi atau sekarang dikenal sebagai Kantor Gubernur Jambi. Pada tanggal 9 Agustus 1957, Presiden RI Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Undang-Undang Tahun 1957 Nomor 75 sebagai undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah Swatantra tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swatantara tingkat 2 Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Tengah, dan Hilir. Kelanjutan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958 Mandagri Sanusi Harjadinata mengangkat dan menetapkan Jamin Gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dinsdons DD Gubernur Residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor UP garing 5 garing 8 garing 4. Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya di Provinsi Jambi atas nama Mandagri di Gubernur Nasional Jambi, sekarang Gedung BKOW. Kendati de jure, Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat 1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka tanggal keputusan BKRD tanggal 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Jambi. Adapun di sini nama residen mulai dari masa kolonial
sampai dengan kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Masa kolonial residen Belanda di Jambi adalah Joël Hervix pada tahun 1906 sampai 1908. Kemudian ada A.J. Englember 1908 sampai 1910. Kemudian ada T.H.A.L. Hating 1910 sampai 1913. Kemudian ada A.L. Kamerling 1913 sampai 1915. Kemudian ada H.E.C. Quast 1915 sampai 1918. Kemudian ada H.L.C. Petri 1918 sampai 1923. Kemudian ada C. Portman 1923 sampai 1925. Kemudian ada Gage van Dongen 1925 sampai 1927. Kemudian ada H.E.K. Ezerman 1927 sampai 1928. Kemudian ada J.R.F. Versor van Nisse 1928 sampai 1931. Kemudian ada W.S. Steinbuch 1931 sampai 1933. Kemudian ada P.H. J. van der Molen 1933 sampai 1936. Kemudian ada M.J. Rauskaver 1936 sampai 1940. Kemudian ada Reuver 1940 sampai 1942. Kemudian tahun 1942 sampai 1945 Jepang masuk ke Indonesia termasuk di daerah Jambi. Kemudian residen Jambi yaitu 1. Dr. Segap Yahya yaitu pada tahun 1945. Kemudian ada R.I. Nukertapati pada tahun 1945 sampai 1950. Kemudian ada Baksan, kemudian ada pada tahun 1950 sampai 1953. Kemudian ada Husein Wang Limbaru pada tahun 1953 sampai 1954. Kemudian ada R. Sudono 1954 sampai 1955. Kemudian ada Jamin Datuk Bagindo pada tahun 1954 sampai 1957. Akting Gubernur 6 Januari 1957 BKRD menyatakan keresiden Jambi menjadi provinsi. Pada tanggal 8 Februari 1957 peresmian provinsi dan kantor gubernur di kediaman residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan provinsi diperkuat oleh keputusan Dewan Menteri itu pada tanggal 1 Juli 1957. Baiklah, sekian singkat video penjelasan tentang sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.